Oke, kembali ke tempatnya. Oke, duduk. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang galau? Tidak. Oke, pagi hari ini Bapak mau mengajar tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya mau bawakan dulu materi tentang, saya mau kasih materi ke adik-adik tentang apa itu berpikir komputasional. Sudah pernah dengar sebelumnya apa itu berpikir komputasional? Siapa yang coba angkat tangan yang sudah pernah dengar apa itu berpikir komputasional? Belum pernah? Oke, baik. Saya jelaskan. Coba isinya dengan tombol powernya. Ya. Oh. Gimana jelas gambarnya? Tidak. Coba yang dari luar kenapa bentar ini? Bentar ini. Nah, begini, sebelum juga adik-adik nanti mungkin di pembelajaran berikutnya adik-adik juga akan diajar menggunakan teknologi seperti ini. Ini namanya teknologi KA atau kecerdasan artifisial. Toh, dengar itu? Kalau di HP-nya adik-adik ada situ namanya ChatGPT. Siapa pernah pakai ChatGPT sini? Nah, siapa lagi? Atau Gemini? Pernah? Oh, pasti pernah. Cuma duduk nanti. Ya. Nih, sebelum kita masuk di materi kita, saya mau jelaskan adik-adik dulu sedikit tentang apa itu berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Mau masuk ke satu dua? Yuk, kita tempat mau masuk. Baik, di sini saya menjelaskan apa itu berpikir komputasional untuk penyelesaian masalah. Nah, di sini. Tujuan pembelajaran tentang apa itu berpikir komputasional. Yang pertama itu menjelaskan berpikir komputasional. Terus yang kedua mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian masalah komputasional. Terus yang ketiga itu mengenal algoritma, struktur, dan representasi data. Terus yang ketiga itu mengimplementasikan dasar program dengan
saya kira kalau materi ini jangan terlalu jauh dulu. Kita yang tidak dasar saya dulu. Maksudnya kita harus saya menjelaskan intinya saja apa itu berpikir komputasional. Tidak usah langsung ke bahasan lebih jauh. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Terus ada istilah namanya plug dan unplug. Nah, kalau plug itu maksudnya menggunakan komputer. Kita pakai ini, pakai media komputer, laptop untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita cari apakah mungkin buat apa sesuatu pakai laptop. Itu namanya menggunakan plug. Kalau unplug berarti tidak pakai. Bisa semua, materi saja. Tidak pakai. Ya, dia pakai komputer. Kalau plug pakai. Nah, ini contohnya kita pakai laptop, pakai komputer, pakai laptop, pakai CD. Nah. Terus kalau unplug tidak pakai komputer, nanti mungkin ada semacam kertas kita gunakan, bagaimana kreatifnya kita gunakan itu toh. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Terus ada empat konsep utama berpikir komputasional. Ada 4 konsepnya. Yang pertama itu dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Maksudnya tuh, misalnya ada masalah besar, kita pecah-pecah dulu. Misalnya contohnya bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng, toh? Semua pernah bikin nasi goreng? Atau pernah lihat rumah nasi goreng, omnya, tantenya, atau pacarnya atau apa? Pernah? Kalau orang bikin nasi goreng, tidak mungkin langsung semua bahan langsung ditumpuk satu, tuang ke dalam panci. Kuali. Enggak tahu? Dari kita bagi-bagi dulu. Kita memecah-mecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kita pisahkan dulu, ini nasi, ini bumbunya, ini kecapnya, lomboknya, apa nih? Minyaknya, dan segala macamnya. Nah, terus yang kedua abstraksi, memfokuskan pada hal penting untuk mengabaikan detail yang tidak perlu. Apa kira-kira saya contoh kayak kita nasi goreng? Hal-hal yang tidak perlu ini itu buang saja. Apa contohnya? Apa contohnya? Hal yang tidak penting dalam saya kayak bikin nasi goreng. Apa hal yang tidak penting dalam bikin nasi goreng? Kira-kira apa? Saya lihat tahu di sini. Kira-kira apa? Hal misalnya bikin nasi goreng. Ada hal yang tidak penting. Nggak usah nih. Kan gue jadi bikin nasi goreng. Contohnya apa? Hah? Makan ikan? Salah. Hah? Apa? Bukan, maksudnya begini. Nah, di sini kita cari tahu dong, sini kita jelaskan supaya ada tahu. Maksudnya difokuskan pada hal-hal penting. Tidak fokus mikir saya di hal penting. Contohnya apa? Contohnya kayak kupas bawang, penting itu. Tidak mau kupas sih, pasti beda rasanya nanti itu. Fokus di situ. Jadi saya ada hal yang tidak penting, tidak usah diperhatikan. Yang penting itu dibikin nasi goreng apa? Kita kupas bawang, kita apa lagi namanya? Nasinya harus masak. Tuh fokus di situ. Jangan sampai ada nasi yang tidak masak kita goreng, pasti beda rasanya itu. Terus yang ketiga namanya algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah terurut untuk solusi. Terurut nih, dari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, itu maksudnya tidak terus kan? Misalnya simpel itu ya. Harus dulu. Kayak misalnya bikin goreng, harus dulu tuang minyak, baru kasih ikan. Dan mungkin ikan dulu baru minyak. Terbalik. Itu namanya tidak terurut. Terus yang keempat namanya pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah jenis. Maksudnya toh ini saya pola saat digoreng nasi goreng, mungkin ada pola lain sama itu. Misalnya kayak apa yang sama dengan saya pola juga apa namanya? Misalnya polanya masak nasi goreng, mungkin ada yang sama. Kayak bikin apa? Digoreng kah? Apakah sama itu? Nah, kita menemukan kesamaan. Ada kesamaannya untuk menyelesaikan masalah sejenis. Mereka sama jenisnya. Salah satu dibikin yang untuk apa namanya? Kayak bikin tadi nasi goreng. Sama kayak bikin masalahnya kayak ini digoreng sama nih. Kita bisa dulu minyak sama bumbunya. Tapi kita saya tumpuk saja satu
kalau mimpi diolah. Ngerti? Ngerti? Gitu bagus. Ini maksudnya yang jelaskan tadi algoritma langkah untuk atau aturan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ini, resep memasak, langkah mengerjakan ujian. Contohnya ini, dalam pembukaan algoritma digunakan untuk memberi instruksi yang jelas kepada mesin. Nanti kita jelaskan itu. Nanti ada dapat nanti materinya, nah. Sudah mengerti kita tentang apa itu berpikir komputasional? Intinya berpikir komputasional itu kita cari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, intinya itu cari solusi. Intinya kita berpikir bagaimana selesaikan itu masalah sesimpel mungkin, tidak menyusahkan diri kita. Oke? Setuju? Oke, saya kira masalah berpikir komputasional itu akan berlanjut di materi nanti. Akan kita terapkan bagaimana. Oke? Sekarang kita masuk nih langsung di materi. Materi kita hari ini yaitu tentang mengenal hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, ini materi kita hari ini. Baik, sebelum masuk di materi, saya mau tanya dulu. Pernah dengar istilah hewan herbivora? Pernah. Hewan karnivora? Pernah. Hewan omnivora? Pernah. Kalau 3 berapa kalian dapat? 5. Oke, kalau begitu tuh saya tanya. Apa itu hewan herbivora? Keras. Hewan pemakan daging. Hah? Tumbuhan. Makan tumbuhan. Herbivora itu hewan pemakan Tumbuhan. hewan hanya memakan tumbuhan saja, tidak makan daging. Terus karnivora apa? Makan daging. Daging apa? Daging. Daging. Oke, terus omnivora? Makan segalanya. Segalanya. Biar masih bakal makan nih. Tumbuhan. Oke, di sini kita mau di sini akan muncul nanti penjelasannya bagaimana. Nah, herbivora, hewan apa tadi? Hewan pemakan tumbuhan. Kita disebut hewan itu? Ya. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Mereka suka makan rumput, daun, buah-buahan, dan bagian tumbuhan lainnya. Contohnya adalah Sapi, kuda, kambing, dan panda. Oke. Terus yang berikutnya, ciri-ciri hewan herbivora. Ada ciri-cirinya. Coba baca ciri-cirinya yang pertama apa? Giginya itu dia datar dan lebar. Saya datar begini, sebenarnya datar. Terus dia lebar untuk punya tumbuhan. Kayak makan di rumput tuh, makan rumput. Nah, dia struktur giginya itu dia datar dan lebar. Gimana supaya mudah untuk melumatkan itu rumput atau tumbuhan lain yang dia makan. Terus yang berikut dia juga punya pencernaan yang panjang untuk mencerna serat dari tumbuhan. Nah, hewan herbivora hanya menyerap serat dari tumbuhan. Cuma makan tumbuhan saja. Berarti dia semua kayak vitaminnya dari tumbuhan, seratnya, apakah kandungan apapun yang ada dalam tumbuhan itu, dia punya pencernaan yang panjang untuk cerna itu semua. Berarti? Terus yang kedua karnivora. Nah tadi yang ada bilang apa ini? Pemakan daging. Karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari daging hewan lain. Mereka adalah pemburu yang hebat dan punya gigi tajam untuk mencari daging. Contohnya ada singa, harimau, serigala, dan buaya. Singa, harimau, serigala, buaya. Nah, hewan-hewan itu punya gigi yang paling biasanya panjang, tajam, perangkatnya kuat. Untuk apa? Untuk memoya daging yang dia akan makan. Terus yang terakhir, ini ciri-ciri
Karnivora punya gigi yang tajam dan runcing untuk menangkap dan memakan mangsanya. Mereka juga punya indera penciuman dan penglihatan yang tajam untuk mencari mangsa. Biasa itu hewan seperti itu, kayak kucing, bisa bahkan di gelap dia bisa lihat. Tajam matanya, maksudnya mungkin radiusnya atau jaraknya itu mangsanya mungkin ada di 100 meter. Dia bisa lihat jelas itu bagaimana pergerakannya. Dia bisa pelan-pelan mengendap di sana untuk terekam itu apanya? Mangsanya. Bagus. Terus yang terakhir, hewan omnivora. Omnya siapa ini? Omnivora. Si memakan segalanya. Maaf, aku sini. Omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan lain. Mereka bisa makan apa saja tergantung apa yang tersedia. Contohnya adalah ayam, beruang, monyet, dan manusia. Ternyata manusia juga itu termasuk omnivora. Manusia juga termasuk omnivora, tapi bukan termasuk hewan. Ini manusia bukan hewan. Ayam. Kita ambil satu contoh ayam. Ayam makannya apa? Yo, makanan utamanya apa? Kebutuhan biji-bijian tuh, kayak beras, jagung. Tapi ayam juga makan cacing. Ikan. Ini. Ayam juga makan cacing. Berarti dia makan segalanya. Dia makan tumbuhan. Dia makan juga hewan kayak cacing. Berarti hewan omnivora makan segalanya. Contohnya ayam, beruang, monyet, dan iya, monyet makan tumbuhan. Makan juga apa? Oh, manusia. Juga manusia. Contoh monyet. Misalnya bisa. Tapi kalau kau kasih daging dia makan tidak? Dia makan. Dia juga makan ini hewan. Bahkan pernah ada sedikit pengalaman pernah saya tonton. Bahkan monyet ini pernah makan monyet yang lain. Atau istilahnya biasa itu kanibal. Dia kanibal. Dia makan monyet lain. Tapi bukan makanan utamanya itu. Oke. Nah, kita masuk ke ciri-ciri hewan omnivora. Nah, ini ciri-cirinya. Omnivora punya gigi yang campuran antara datar, tarik, datar, dan tajam. Baca semua. Pencernaannya itu fleksibel nih, maksudnya apa yang masuk dalam perutnya, misalnya kayak daging. Fleksibel dari pencernaannya, dia bisa dicerna. Terus yang berikutnya ada masuk tumbuhan, digampang lagi dicerna. Maksudnya fleksibel untuk mencerna berbagai jenis makanan yang masuk di dalam tubuhnya, karena dia makan daging, dia makan tumbuhan. Saya kira begitu semua itu. Terus ada yang pertanyaan lain, kenapa ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Kenapa? Kenapa ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di misalnya di lingkungan kita gitu. Coba nih, seandainya semua hewan cuma makan, seandainya semua hewan cuma herbivora, cuma makan tumbuhan, tidak makan hewan lain, bagaimana jadinya? Pasti misalnya kayak cacing itu yang muda, tidak ada yang gurih, tidak ada yang makan nih. Menyebar pokoknya banyak sekali ini. Terus bayangkan kalau semua cuma makan daging, tidak ada yang makan tumbuhan. Rumput itu bagaimana panjangnya, bagaimana lebarnya. Terus lebih parahnya lagi kalau semua makan tumbuhan kira-kira bagaimana? Tak bisa dibayangkan tuh, saling memburu hewan, saling memburu satu sama lain. Gitu maksudnya itu nih kenapa harus ada begitu? Kenapa Tuhan
seperti itu. Yaitu karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam kita. Oke, saya kira semuanya sudah paham ya? Paham? Kalau begitu, sebelum saya bagikan lembar kerjanya adik-adik, saya mau bagi kelompok dulu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini. Kelompok 1 mana kelompok 1 tadi? Ya, balik kursinya, balik kursinya. Kursinya diputar. Saling berhadapan. Berhadapan. Bisa. Ya di sini, balik ke sini. Saling berhadapan, saling berhadapan. Bisa. Coba satu orang di sini, satu orang dari sini ke sini. Nah, situ 5 orang. Di 3, satu orang paling. Ya, balik ke sini. Nakit. Sudah ini? Sudah sesuai kelompok itu? Ini kelompok? Kelompok? Oke. Jadi, coba perhatikan di sini semua dulu. Semua. Jadi ini namanya KPD, atau lembar kerja ini adik-adik. Nah, lembar kerja. Jadi ada lembar yang harus diisi, dikerjakan. Nah, di sini lagi terus nama kelompok berapa? 1. Tulis namanya di sini. Tadi saya tulis di sini toh? Gitu saja. Kelasnya kelas 6. Oke? Terus yang berikut ada di sini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, yang pertama, tuliskan 3 contoh hewan karnivora dan herbivora. Sudah saya jelaskan tadi, saya jelaskan ulang lagi toh? Sudah saya jelaskan. Tulis saja 3 hewan di sini. Hewan karnivora apa? Apa. Terus hewan herbivora apa. Kenapa? Di sini tulis di sini. Ini kertasnya yang tulis. Hah? Terus yang berikut cuma 2 aja soal. Terus yang soal kedua ini, kelompokkan hewan-hewan di bawah ini sesuai jenis makanannya. Saya kasih ini 1 kan? Kayak tadi ayam. Ayam makannya apa? Makanya itu salah betul. Makanya dibilang tadi berpikir secara komputasional. Kau pecah-pecah itu betul masalah. Kau pikir dulu sama kelompokmu. Kau diskusikan di kelompokmu. Ayam ini apa? Ayam ini makannya apa? Makanan utamanya apa? Tapi dia juga makan cacing. Berarti dia masuk di hewan omnivora. Begitu. Maksudnya saya tadi jelaskan tentang berpikir secara komputasional toh. Nah, terapkan di sini adik-adik. Bagaimana? Jangan langsung lihat saja hewannya, oh ini makannya ini. Burung hantu ini. Dia masuk hewan ini. Renungkan dulu di kelompokmu, bahas dulu di kelompokmu. Jangan langsung tak sebut saya. Nah, maksudnya kan saya kan hewan. Contohnya begini, hewan harimau. Harimau itu tidak ada di lingkungan kita, tidak ada di sini. Jadi mungkin ada yang bertanya, hewan harimau itu makannya apa nih? Kira-kira bagaimana bentuknya itu? Nah makanya mungkin dari kelompok sini ada yang pernah langsung di kebun binatang atau pernah lihat di video di media sosial, di mungkin baca buku. Nah, kalau saya di kelompok, saya pernah baca informasinya harimau dia makannya daging. Dia tidak makan tumbuhan. Berarti dia masuk hewan apa? Bla 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 bla. Nah, kalian bagi ke kelompok, kalian bahas ini. Nah, terus yang berikutnya nanti ada saya berikan ini. Ini nih yang kalian mau kerjakan. Ini nih hewan-hewan dalam ini nih, dalam gambar ini yang harus kalian diskusikan di kelompokmu dari pertama sampai yang terakhir. Nanti saya kasih waktu. Kira-kira siapa yang paling banyak hewan yang bisa di sini dapat
tulisannya yang bisa dilihat ini gimana? Ya. Kenapa? Nama kelompok satu, baru tulis namamu. Sesuaikan saja, oke? Ini kelompok 3. Ini. Langsung. Ini anggap ini sebagai ini harus bekerja. Kalau udah bilang Mister Egiatis, pikirkan secara logika. Jawabannya itu kalau di sini, di depan kerja. Di sini. Saya mau lihat di sini. Singa. Iya, terus balik ke dia jawab berikutnya. Gitu ya. Iya, bisa tulis. Iya nanti saya di depan di penilaiannya nanti saya tanya juga deh. Kenapa kok kesemua ini jawabnya di sini? Makanya pikirkan dulu, pikirkan secara logika. Oke? Oke, adik-adik, selamat mengerjakan. Silakan deh, coba perhatikan dulu jawabannya. Kalau ada yang tidak ada yang menanyakan, angkat tangan, baru sampaikan. Jangan langsung kayak berbulan saya bertanya. Ya? Enggak, serius ya? Unikal. Paham di semua? Bagus. Bagaimana kelompok 2? Bagus? Paham nih? Kelompok 1. Beberapa menit kemudian. Oke, bagaimana adik-adik? Belum? Ada yang belum? Kelompok 3 berat bagaimana? Sudah? Belum? Oke. Baik, karena waktunya sudah habis. Jadi mau tidak mau lembar kerjanya harus diambil. Lembar kerjanya harus diambil. Oke. Karena waktu sudah habis, jadi saya mau hasil pekerjaan kalian itu diskusikan per kelompok. Jadi angkat tangan dulu siapa yang mau pertama? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Kalau begitu kita spin dulu. Kita pakai namanya jadi karena semua kelompok semangat mau naik presentasikan hasil pekerjaannya, jadi saya pakai ini, resmi saja.
Semi disaksikan langsung ya di kelasnya. Oke, Semi ya, oke boleh nih, silakan. Biar dulu, kami dari kelompok begini mau presentasikan hasil kami. Dari kelompok berapa menghasilkan, presentasikan hasil kerjaan. Oke, sabar dulu. Saya mau kelompok lain diam dulu, kita tinggal dulu kelompok satu, diulang dulu. Oke, silakan. Untuk kelompok satu dipersilakan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Baca ya. Oke. Menuliskan 3 contoh hewan karnivora dan hewan omnivora. Hewan karnivora singa, harimau, Stop. Kelompok satu bilang hewan karnivora itu apa? Harimau, singa, harimau, serigala. Ada yang salah? Jawabannya itu betul. Semua yang kalian di situ, semua yang kalian di situ hewan karnivora. Ya. Jawab apa itu? Kelompok satu jawab hewan karnivora itu gajah, kuda, kambing. Betul. Terus soal yang kedua. Oke, mana gambarnya? Perlihatkan gambarnya. Yang pertama apa? Ini kura-kura. Oh ini sih, yang oke. Lihat nih. Lihat gambarnya. Oke. Kura-kura. Coba yang ini yang dari jauh bacakan nih. Bacakan nih. Kura-kura. Yang pertama apa? Kura-kura masuk hewan apa? Hewan? Betul. Hewan kura-kura masuk hewan herbivora? Herbivora. Kira-kira dia masuk hewan apa? Yang dia jawab apa? Salah. Kura-kura itu dia hewan omnivora. Dia makan buah, dia juga makan ikan. Oke, berarti ada salah satu. Oke. Oke, lanjut. Gambar yang kedua apa? Kasih box dulu. Yang pertama yang box. Dan gambar kedua lebah. Dia masuk hewan apa? Herbie? Betul? Betul. Dia itu makanannya dia itu nektar bunga. Atau biasa orang bilang makanannya bunga. Nektar. Dia isap itu lebah sama kayak kupu-kupu gitu juga. Terus yang berikutnya harimau. Sekira semua kalian tahu apa? Betul, dia cuma makan daging. Udang apa? Ini yang harus sini. Udang makannya apa? Udang makannya apa? Jawabannya apa? Omnivora. Makan segalanya. Kita cari tahu dulu. Kalau kelompok satu jawabnya apa? Kalau kelompok satu jawabnya apa? Apa? Omnivora. Berarti makan semuanya.
Apa ini? Sapi. Sapi. Kau tahu di situ jawabannya apa? Herbivora. Betul. Oke, jelaskan sekarang. Lanjut dulu. Lanjut di sini. Ya. Kambing. Tanya apa? Apa dimakan? Berarti dia masuk hewan? Betul? Ah, anjing. Hewan apa? Hewan ini apa? Omnivora. Sebenarnya kata di sini omnivora. Kita cek tahu. Betul. Anjing itu hewan omnivora. Oke, babi apa? Tahu? Makan? Betul. Bau. Makan rumput. Berarti dia masuk hewan? Oke, betul semua. Betul. Berapa salahnya? Sekarang tinggal berapa? 2 sama kelompok. 3. Presentasikan hasil. Oke, saya mau sekarang ini kelompok tidak kayak ini, didikte lagi. Saya mau kalian jelaskan, saya langsung jelaskan hal itu. Oke, bagus. Apa jawabannya? Harimau, singa, macan. Betul semua? Betul. Soal yang kedua. Gajah kuda sapi. Gajah kuda sapi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, tampilkan gambarnya. Betul. Betul, yang sudah kita cari tadi. Yang berikut. Herbivora atau dia makan tumbuhan. Apa yang dia makan di bar? Yang saya jelaskan tadi. Betul. Harimau, karnivora. Betul. Yang berikut. Tadi apa yang saya tadi? Berapa apa kata dari situ? Karnivora. Oke, lanjut. Salah satu di sini. Kalau lanjut apa? Apa lanjut? Dan ganti. Udah. Betul. Betul.
ular, dia makan tikus. Oke, lanjut. Nomor sekali. Iya. Lanjut. Ini dari bicara, ini lagi. Baca. Singa di dalam betul. Lanjut. Baca saya, lihat saya gambarnya belum langsung baca. Gimana lagi? Harimau. Herbivora betul. Lanjut. Gajah di. Gajah omnivora. Gajah kemakan segalanya menurut kelompok 2. Apakah gajah pernah makan daging? Salah. Gajah itu makannya cuma tumbuhan. Kemudian buah-buah. Berarti gajah ini hewan herbivora. Berarti salah. Oke, lanjut. Kuda herbivora betul. Sapi. Herbivora betul. Kambing apa? Herbivora. Oke. Sekarang yang ini. Aina. Ya kayak pertanyaan terus tadi. Di situ kalian jawab apa? Aina maksudnya hewan? Herbivora. Tahu itu apa itu hewan Aina? Ya betul. Aina ini sama sih kayak macan. Harimau dia di kelompok 2 salah satu lima pengen juga balik. Berarti kelompok terakhir. Kelompok 3. Baik, tepuk tangan sama dulu dong kelompok 3. Oke, waktu dan kesimpulannya saya persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Mana nih? Ya, Mas tadi. Oke, 3 contoh hewan karnivora apa? Singa, harimau, beruang. Kita cari tahu. Oke, 1, 2. Apa dari situ? Oh, beruang, sorry. Beruang.
Kelompok 2 apa? Beruang apa? Karnivora juga. Di sini karnivora juga. Mari kita cari tahu. Survei membuktikan beruang adalah hewan omnivora. Hewan apa sih lu? Berarti cuma di kelompok 2 yang benar. Kelompok 1 di karnivora berarti salah, berarti 2 misalnya. Di kelompok sini sudah satu salah. Oke, lanjut. Sekarang 3 contoh hewan karnivora apa? Jerapah, kambing kuda. Jerapah makannya daun-daunan rumput. Betul. Kambing makanannya biasa jerami, rumput. Betul. Kuda makannya rumput, biasa daun. Betul. Lanjut. Berarti sama di situ karena menjawab nih. Berarti berdua salah. Ya, 2 salah, kelompok 3. Oke. Hewannya yang disebutkan. Yang dari pertama di sini. Kura-kura dia masuk di hewan apa? Zubi, berarti salah. Berarti dari apa? Oke. 3. Berdua. Langsung di lebar. Betul. Betul. Otak udang di apa? Di apa? Dada. 3 salah. Hah? Di karnivora pun salah. Karena udah kita hewan omnivora. Ayam omnivora betul. Betul. Zebra apa? Zebra apa? Herbivora. Betul. Lanjut. Lanjut. Jerapah apa? Di sini di herbivora itu ya kerbau, jerapah, unta, banteng, kanguru. Materi ya. Unta betul, jerapah betul, kerbau betul, ya betul. Di omnivora, hewan omnivora, yuk. Siapa tahu minum tadi? Pani. Siapa? Oh, kasih dulu sih, cepat. Iya, bener. Oke, lanjut. Coba ini nih baca. Yang di sini, yang lembar yang pegang di sini apa? Omnivora bicara. Gimana? Oh di sini. Omnivora apa? Babi, ayam, monyet, kucing.
Kucing, kucing. Makan nasi. Makan daging, baik. Salah, kita cari tahu di sini. Kami juga. Survei membuktikan. Kucing adalah hewan karnivora. Makanan utamanya adalah berupa daging karena tubuhnya tidak bisa memberi nutrisi seperti ini. Pak, berarti apa salahnya ini? 4 salah, 3 2. Pak, Ada tahu ada tulis. Karnivora harimau. Udah. Oke baik, nomor 3 dulu nih. Dulu. Stop. 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 Baik, jadi sesuai hasil pekerjaannya, penilaiannya itu berapa yang tepat, berapa yang harus dikerjakan selama waktu yang ditentukan. Untuk kelompok 1, salahnya ada 3. Kelompok 2 salahnya ada 2. Kelompok 1 salahnya ada 5. Kelompok 3 salahnya ada 5. Berarti kalau hitung poinnya di sini ada 1. Kalau juara itu nomor 1, juara 1 sih. Peringkat 2, peringkat 3. Oke. Peringkat sini. Nah, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Terus saya jelaskan tadi, apa itu berpikir komputasional. Saya mau adik-adik setelah kau pelajari ini, kau mengerti tentang apa itu pentingnya berpikir komputasional. Pentingnya juga itu sebenarnya tidak langsung diambil tindakan bagaimana. Kita telah dulu, kita berpikir itu tentang apa yang mau kita lakukan, tindakan apakah, atau mau kerjakan sesuatu. Nah itu pentingnya dibilang berpikir komputasional. Jadi setiap ada yang mau kita kerja, jadi lebih gampang nih, jadi lebih simpel nih, tidak menyusahkan diri kita sendiri atau lebih parahnya kalau kita susahkan orang lain. Ngerti? Ngerti? Jadi sesuai materi tadi juga saya mau juga adik-adik lebih luas lagi wawasannya tentang IPAS tentang ini hewan karnivora dan omnivora. Jadi kalau keluar nanti misalnya ada adik-adik keluar dari kelas, keluar dari misalnya lingkungannya masing-masing sudah berarti nih yang mana omnivora. Kalau lihat ke tikus, oh tikus itu hewan apa? Tikus itu karnivora. Dia makannya buah, padi, jagung, kayak umbi-umbian, toh. Terus kalau lihat lagi ayam, oh ayam ini hewan omnivora. Dia makan cacing, makan buah-buahan, makan padi, makan jagung. Jadi saya tidak mau kalau ada yang keluar dari sini langsung ditanya sama orang luar, ini jenis hewan apa? Dia tidak tahu. Nah, ya bagus. Mungkin sekira itu saja materi kita untuk hari ini. Semoga adik-adik wawasannya lebih luas lagi, lebih bertambah lagi. Semuanya itu untuk masa depannya juga adik-adik. Jadi sekira itu saja dari saya. Kalau ada yang kata-kata yang kurang patah saya mulai dari saya. Dan jangan adik-adik termaklumi, saya juga ini masih biasa aja. Sekira itu saja. Halo adik-adik. Halo.
itu saya. Oke, kami ya mulai nih. Pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih tadi. Silakan kumpulkan bukunya, termasuk bukunya. Ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Dadah.